Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi, pemrograman web atau pemrograman internet ya. Untuk kali ini, kasus yang akan kita coba kerjakan adalah sebelumnya kan kalian sudah membuat form untuk perhitungan penjumlahan, perkalian, pembagian gitu ya, dan pengurangan. Nah, kali ini kita akan mencoba memanggil variabel dengan menggunakan, formulir ya, formulir biodata. Jadi kita coba buat dulu ini, tampilan ini di HTML-nya ya. Baik, kita masuk ke Dreamweaver-nya. Kita masuk ke Dreamweaver-nya. Oke, karena kita sudah bermain dengan PHP, berarti kita pakai lembaran kerjanya adalah PHP ya. Kita klik PHP. Bentar. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke layar desain saja. Kita mau buat tampilan seperti yang ini ya. Kita mau buat tampilan seperti yang ini. Oke. Kita buat. Nah, langkah pertama, karena tadi ada tombol button-nya, berarti langkah yang pertama yang harus kalian pilih itu adalah form. Kita klik formnya, nah sampai muncul tanda garis putus-putus berwarna merah. Lalu supaya formnya itu kelihatan rapi, maka kita pilih insert, klik insert, lalu table. Ya. Nah, barisnya kita bikin 2 saja terlebih dahulu, kolomnya 3 dengan table width-nya adalah 50%. Nah, maka ini kita geser dulu seperti ini. Ya, kita rapihkan saja dulu. Oke. Nah, baris yang pertama, kita match cells. Supaya cepat, kalian tekan tombol Ctrl Alt M. M ya, M. Mama, Ctrl Alt M. Lalu kita ketik, kita huruf tebalkan teksnya. Form, formulir, biodata. Oke, selanjutnya kita mau bikin apa di sini, yaitu nama. Nama, tekan tombol tab, ya, titik 2, lalu kita pakai text field. Text field, ini klik OK. Nah, sampai muncul seperti ini ya. Nah, kalau sudah sekarang kita mau apakah namanya lebarnya seperti segini atau mau kita lebarin lagi. Misalnya saya mau bikin 50. Nah, berarti ini untuk nama ya. Selanjutnya untuk menambah baris, letakkan kursor di paling ujung sini, tekan tombol tab. Lalu kita ketik apa nih di sini alamat ya. Alamat. Kita ketik alamat titik 2. Lalu kita pilih, karena alamat kan dia karakternya banyak ya, panjang, maka kita pilihnya adalah text area. Klik OK. Oke. Oh, yang ini tadi yang text field nama, jangan lupa ya, di propertiesnya ini double klik, di text field-nya, di properties text field-nya ganti jadi nama. Huruf kecil semua ya, karena nanti ini akan berfungsi sebagai variabel. Baik, sekarang yang alamat pun sama, di propertiesnya pada text area kita ganti alamat. Lalu untuk lebarnya, char width-nya kita pilih misalnya tadi 50. Lalu 6 lines-nya, nah panjangnya mau berapa? Mau berapa spasi berarti atau berapa baris? Berarti kita misalnya bikin 5. Nah, maka bentuknya seperti ini ya. Oke, berikutnya kita bikin jenis kelamin. Oke, titik 2. Nah, jenis kelamin itu kan pilihan ya, kalau tidak laki-laki perempuan. Maka yang kita pakai itu adalah radio button. Kita klik radio button-nya, klik OK. Nah, lalu kita ketik di sini laki-laki. Lalu spasi kita bikin lagi radio button. Oke. Nah, seperti ini maka kita ketik perempuan. Oke. Nah, kalau sudah, untuk setiap radio button pada laki-laki dan perempuan, kita kasih nama dulu nih di propertiesnya. Ya. Pada check value, kita ketik di sininya adalah laki-laki. Ya. Kalau di sininya adalah JK. Jadi nanti yang menjadi variabel itu adalah JK-nya. Laki-lakinya itu adalah value-nya, isi dari variabel JK. Selanjutnya, untuk yang perempuan pun sama, lakukan hal yang sama, cek value-nya adalah perempuan. Lalu radio button-nya kita ganti di sini jadi JK. Baik, selanjutnya adalah kita mau bikin tambahkan tempat lahir ya. Kita akan tambahkan tempat lahir. Oke, tap lagi ya, tempat lahir.
Oke, titik 2 kita pakai text field. Nah, ini ya. Klik OK. Nah, text field-nya kalau mau dilebarin, lebarin. Misalnya 50 boleh. Selanjutnya kita mau bikin tanggal lahir. Tanggal lahir. Titik 2. Oke. Nah, untuk tanggal lahir kita pakai list menu. Klik OK. Nah, sampai muncul seperti ini. Kita mau isi dulu nih. Tanggal lahir kita bikin 1 sampai 30 gitu ya. List values 1 bikin. Oke, bentar ya. 1. Nah, sekarang gini, kalau cara yang lambat kan kalian ngetiknya seperti ini, gitu ya. Kalau cara yang lambat adalah kalian ngetik seperti ini. Nah, saran saya kita bikin saja dengan menggunakan metode for, ya. Kita akan menggunakan metode for, gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Kita ketik satu saja ya, klik OK. Nah, lalu ini kita kasih namanya adalah tanggal. Oke. Nah, supaya nanti dia akan tampil 1 sampai 30, maka kita akan menggunakan metode for. Oke, kita klik ke layar kode. Nah, ini artinya punyanya si tanggal itu ya, tanggal tersebut ya. Baik, kita coba mulai. Option value, select name sama dengan tanggal, ID sama dengan tanggal, option value. Nah, ya, kan kalau tanggal itu adalah 1 sampai 30. Ingat nggak dulu waktu kita belajar algoritma, metode for, perintahnya misalnya di algoritma, buatlah tampilan perulangan dari angka 1 sampai 30, gitu ya. Oke, saya kasih ilustrasinya terlebih dahulu. Oke. Nah, pada saat kita belajar algoritma, untuk menampilkan perulangan dari angka 1 sampai 30, maka kita menggunakan metode for, gitu ya. For, nah gitu kan. For I gitu ya. I sama dengan mulai dari angka berapa yang mau kita hitung? Nah, dari angka 1 misalnya titik koma gitu kan. I kurang dari atau sama dengan, nah tanggal itu sampai tanggal berapa? Misalnya 31 titik koma, terus I plus, tutup kurung. Enter, buka kurung kurawal, maka apa? Cetak gitu kan. Nah, berarti di sini echo. Nah, artinya ilustrasinya adalah seperti ini ya, for. Oke, nah sekarang bagaimana kalau metode for-nya itu dituangkan dalam bentuk PHP? Gitu ya. Oke, kalau seperti itu, jadi kita bikin saja dulu ini. Ini kan artinya supaya option value-nya ini dia berulang sampai 31 hari gitu kan. Oke, sekarang kita mulai dari sini. Lanjut, lalu yang akan berulang ini kan option value-nya. Kalau select-nya kan tidak, berarti tutup kurungnya ada di setelah slash option. Kita bikin tanda siku, tanda tanya PHP, tutup kurung kurawal, tanda tanya, tanda siku. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana nih untuk menampilkan bilangan ini? Nah, di dalam PHP, sebelum kita panggil variabelnya, di dalam PHP variabel itu kan dimulai dengan tanda dolar, gitu ya. Nah, apa yang diulang? Yang diulang adalah tanggalnya. Kebetulan tanggal ini adalah berfungsi menjadi variabel. Berarti for-nya ini kita pakai dolar tanggal. Nah, karena kebetulan dia adalah berupa inputan, berarti kita menggunakan dolar underscore post. Dolar underscore post, gitu ya, tanggal, tutup kurung, gitu. Sama dengan 1, terus bikin lagi dolar underscore post, gitu ya. Dolar underscore post, ini I-nya kita ganti jadi tanggal. Oke, kurang dari atau sama dengan 31. Selanjutnya yang ini dolar underscore post, gitu. Enter. Dolar underscore post, benar ya. Tanggal plus. Gitu. Oke, kalau sudah, sekarang kita panggil nih angka satunya ini. Berarti bagaimana cara manggilnya supaya dia berulang?
Kita ketik, kita panggil tanda siku, tanda tanya PHP, echo gitu ya, dolar underscore post, terus tanggal, tutup kurung kotak, titik koma, terus kita tutup tanda tanya, tanda sikunya. Nah, ini. Jadi nanti ini angkanya akan berulang. Gitu. Oke, kalau sudah nih sekarang kita copy saja lagi untuk angka yang satu ini. Jadi kita nggak bikin angka satu. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan. Saya save dulu. Kita save file, save as. Simpan di folder project kalian yang kemarin. Ya, kemarin saya namanya adalah Unmaha 2020. Saya ketik di sini adalah formulir. Oke, save. Baik, kita coba jalankan ya. Apakah list menunya itu berfungsi atau tidak? Nah, langkah yang pertama adalah kalian aktif untuk mengetahui untuk menjalankan PHP. Kalian, saya ulangi kembali biar tidak lupa ya. Kalian aktifkan kembali exam control panel-nya, yaitu pada Apache dipilih start. Oke, sampai dia berwarna hijau. Kita tunggu. Nah, kalau sudah selesai, ya oke, kita silang saja tidak apa-apa. Lalu kita buka web browsernya ya. Kita buka web browser. Sebentar, kita buka web browsernya. Oke, nah kita ketik localhost. Localhost, tadi saya namanya adalah Unmaha 2020. Nah, di sini ada formulir ya. Oke, nah ini ada yang salah nih, tanggal lahir, warning as undefined constant, tanggal assume, tanggal this will true. Oke, kita coba, berarti ini ada yang salah ya. Kita coba perbaiki dulu Dreamweaver-nya. Bentar, nanti ini ada yang salah. Nah, berarti yang ini kita manggilnya dengan $_post tanggal. Kita pakai misalnya ini adalah $i sama dengan 1. Di sini $i. Oke. $i di sini echo $i. Mau nggak ya dia ya? Kita coba. Kita save dulu. Refresh. Nah, maka akan tampil ya. Akan tampil bilang angka 1 sampai 31. Ya, jadi ini perulangannya nih. Gitu ya. Oke, kita ini yang tampil ya, sorry tadi saya tidak. Nah, ini ya. Jadi ini akan tampil tuh. Angka 1 sampai 31. Nah, sekarang kita lakukan untuk yang bulan ya, untuk bulan. Oke, kita ke layar split, di sampingnya kita bikin lagi, pilih list menu, oke, gitu ya, kita pilih list menu, oke. Selanjutnya untuk bulan kita ketik manual saja ya, Januari, Februari. Apakah bisa bulan dipakai metode for? Bisa, tapi nanti formatnya dengan menggunakan angka ya, angka 1 sampai 12 berarti. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, oke, Desember. Oke, lanjut ada klik OK. Kita coba save dulu. Kita coba jalankan, ya. Apakah bulannya berfungsi atau tidak, gitu ya? Apakah bulannya berfungsi atau tidak? Oke, kita refresh. Nah, ini ya. Maka akan tampil ya Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Sekarang kita akan lanjutkan untuk tahunnya. Nah, untuk tahun kita bisa menggunakan metode for. Misalnya kita tahun mau kita tampilkan dari mulai tahun berapa? Misal yang mau kita tampilkan yaitu dari tahun 1990 misalnya sampai tahun
2020 gitu ya. Oke, berarti cara pertama, langkah pertama adalah kalian pilih list. Oh, jangan lupa tadi yang September yang ini tanggal, list menunya variabel kasih tanggal. Yang ini bulan, berarti di propertiesnya kita kasih nama bulan gitu ya. Selanjutnya untuk yang tahun, kita pilih list menu kembali. Oke. Sampai muncul seperti ini. Lalu pada properties kita kasih tahun. Oke. Nah, untuk list values, untuk mempermudah saja sih ya, kita ketik misalnya 1990. Oke. Nah, kalau sudah, kan kita mau lanjutkan tuh bikin tahun dari tahun 90 sampai tahun 2010, jangan 2015 lah ya. Misalnya sampai tahun 2015. Oke, sekarang kita masuk ke layar kodenya, kan ini nih, select name sama dengan tahun ya. Karena kita kasih for-nya, metode for-nya, sama kayak tadi yang tanggal ya. Berarti di sini di bawah select kita bikin format PHP-nya dulu. Oke, terus kita buat di sini for dollar. Kan tadi sudah ada variabel i ya, biar nggak tabrakan kita pakai misalnya for dollar a deh. For dollar a mau tadi rencananya kita akan mulai dari tahun berapa? Misalnya dari tahun 1990. Terus kita bikin dolar A kurang dari berapa? Mau sampai berapa? Sampai 2015 misalnya 2015 titik koma terus dolar A plus plus tutup kurung. Oke, tutup kurung kurawal sudah selesai. Selanjutnya kan yang di dalam kurung kurawal itu artinya dia perulangan kan, akan terus bertambah. Berarti tutup kurungnya adanya di atasnya slash select ya. Kita PHP-nya dulu, tutup kurung kurawal. Nah, baru di option value-nya ini, baru kita pakai PHP-nya. Kita panggil variabel A-nya, gitu ya. Berarti tanda siku, tanda tanya PHP, itu echo dolar A, titik koma, tanda tanya, tanda siku. Gitu ya, kita jadi panggil variabel yang for-nya ini. Oke. Nah, selanjutnya yang ini 1990 pun kita ganti dengan format yang for tadi yang echo, pemanggilan echo ini. Kita copy saja. Ini copy. Nah, kayak di sini. Ya. Oke. Sekarang kita save. Kita coba buktikan apakah berhasil atau tidak tahunnya, ya. Oke, kita lihat refresh. Nah, 1990 sampai 2015 ya. Berarti jadi mudah ketika kita menggunakan metode for, maka kita tidak perlu lagi melakukan manual. Kita input satu-satu angka di list values-nya ya 1990, 1991 dan seterusnya tidak perlu. Jadi kita gunakan metode for. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Setelah itu apalagi nih yang akan tampil? Yang selanjutnya adalah hobi gitu ya. Kita akan menampilkan hobi. Oke, hobi sebentar. Ya, kita tambahkan lagi di sini, tambah baris, hobi. Nah, sekarang kita pakai checkbox ya. Klik oke. Nah, muncul seperti ini, kita ketik reading. Oke, oh sorry. Sorry. Kasih aja ya. Reading, oke. Kita ketik swimming. Oke, enter. Ketik ini lagi, klik ini lagi, oke. Shopping. Terus kita bikin ini lagi, oke. Traveling. Nah, jika sudah, sekarang ini kita klik checkbox name-nya, kita ketik hobi 1. Check value-nya, kita ketik reading. Gitu ya. Nah, lakukan hal yang sama, ini swimming. Nah, bedanya kalau pada radio button, bedanya antara checkbox dengan radio button, kalau pada radio button, dia nama variabelnya sama. Ya, ini JK, yang perempuan pun JK. Tapi kalau pada checkbox, nama variabelnya beda, gitu ya.
Kita urutkan saja, untuk reading dia hobi 1, untuk swimming dia hobi 2. Lalu untuk shopping, swimming belum dikasih nama di check value-nya ya. Swimming. Oke, untuk shopping dia hobi 3. Oke, terus ininya adalah value-nya shopping. Oke, selanjutnya yang ini checkbox name-nya hobi 4. Check value-nya traveling. Oke. Nah, jika sudah, sekarang kita tekan bikin tombol button-nya. Oke, ini di Ctrl Alt N. Oke. Kita pilih tombol button. Nah, ini klik OK. Nah, ini value-nya kita pilih kirim. Button name-nya tetap aja submit, nggak apa-apa ya. Selanjutnya, tombol button, klik OK, lalu kita pilih di sini cancel. Oke, nah pada cancel, action-nya kita pilihnya reset. Oke, nah jika sudah, klik di sini, kita mau posisi tombol button-nya ada di tengah-tengah. Nah ini. Kalau mau diberikan warna boleh, kita kasih warna saja, nggak masalah. Ya, ini di blok satu baris ini. Lalu ini kita kasih background, mau warna apa? Misalnya biru boleh, berarti teksnya kita kasih warnanya putih. Oke ya, biar rapi. Nah, oke. Nah, sekarang ini juga misalnya biru juga gitu ya. Ini diklik, kasih warna biru biar sama. Nah, dah. Kalau sudah, kalau misalnya ini mau diberi warna juga nggak masalah ya, silakan kita kasih warna misalnya biru ini. Nah, jika sudah kita save, kita coba jalankan dulu ya. Kita coba jalankan dulu. Ya, sorry. Kita coba jalankan dulu. Ini saya refresh. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Oke, ini kan kita mau ngetik apapun juga belum ada efeknya nih, karena kita belum bikin form action-nya. Ya, kita belum buat form action-nya tuh. Saya klik kirim, belum muncul. Nah, sekarang kita akan membuat akan membuat tampilan action-nya, ya. Kita akan membuat tampilan action-nya. Nah, supaya rapi, jadi kalau yang sebelumnya ketika kita belajar penjumlahan perkurangan perkalian, itu action-nya adalah di filenya dia sendiri. Sekarang saya mau itu adalah tampilannya ada di file yang lain. Nah, sebelum kita membuat file yang lain, kalian harus cek lagi ya, cek lagi variabel pada masing-masing objek. Misalnya ini saya klik, ini adalah variabelnya nama. Yang ini variabelnya adalah alamat. Ini jenis kelamin variabelnya adalah JK, tempat lahir variabelnya. Oh, tuh kan saya belum, makanya kalian harus cek lagi ya. Tempat lahir belum saya kasih nama variabelnya tuh. Tempat ya. Terus tanggal dia jadi tanggal September, bulan, maksudnya ini bulan, yang ini tahun, ini hobi 1, hobi 2, hobi 3, hobi 4. Oke, kita save. Selanjutnya saya akan buat satu file lagi. Saya akan buat satu file lagi, yaitu saya copy paste dulu dari sini, ya. Saya copy paste dulu dari sini, misalnya Ctrl A, C, ya. Ini saya blok dulu, Ctrl A, ya. Saya buka file baru, file new, PHP, gitu ya. Saya ke layar kode, Ctrl A lagi, Ctrl V. Atau boleh seperti ini, atau kita save as, ya, formulir. Jadi artinya saya mau copy paste yang di sini dulu nih, file formulirnya ya. File, save as. Jadi bedanya antara save dengan save as, kalau save itu berarti menyimpan dengan nama file yang sama. Tapi kalau save as itu adalah menyimpan dengan nama file yang berbeda. Oke, saya klik save as, saya ketik di sini jadinya aksi formulir, ya. Aksi formulir. Nah, ini jadi kita punya dua file nih. Kita punya dua file, ya, formulir dan aksi formulir gitu. Nah, yang aksi formulir ini adalah saya akan membuat bahwa ini menjadi isi dari si formulirnya. Oke. Nah, di file aksi formulir yang semua objek ini dihapus dulu ya. Yang semua objek ada di sini kalian hapus.
Nah, oke, kalian hapus. Oke, dihapus. Nah, ini satu baris ini tombol buttonnya pun dihapus. Gitu ya, kita hapus di row sampai akhirnya muncul seperti ini. Baik, nah kalau sudah, nantinya ini kenapa dihapus semua objek? Nanti ini adalah berfungsi sebagai pemanggilan variabel. Jadi dia akan berfungsi sebagai pemanggilan variabel. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya cara memanggil variabel. Tadi pun ketika kita membuat tanggal pun itu kita panggil variabel. Oke, sekarang kita coba panggil variabel namanya. Kan tadi di sini sudah ada nama gitu ya. Nah, sekarang kita buat caranya bagaimana supaya cepat. Kalian klik di sini kan ini ada common gitu ya, ada layout, ada form gitu. Nah, kita pilihnya PHP. Setelah pilih PHP, kursornya tetap di sini ya. Lalu kalian klik echo. Nah, sampai akhirnya muncul di layar kodenya ini ada seperti ini, tanda siku, tanda tanya, PHP echo. Artinya kita akan memanggil variabel nama. Ya. Oke, berarti di sini kita panggil echo dollar underscore post nama, gitu ya, pakai tanda petik nama. Oke, titik koma. Oke, sekarang kita coba buktikan dulu ya. Ini saya save terlebih dahulu. Kita save terlebih dahulu sampai akhirnya ketika saya klik layar desain dia muncul seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah supaya tombol button yang ada di file formulir ini berfungsi, apa yang kita ketik akan muncul, maka kita kasih action-nya. Action pada form. Caranya bagaimana? Kita klik kode. Nah, di kode di file formulir ya. Nah, ini kan ada nama form, di sini ada action. Nah, action-nya adalah ke file ini. Oke, berarti letakkan kursor di antara tanda kutip, kita klik gambar foldernya, lalu pilih aksi formulir. Nah, sampai akhir munculnya action aksi formulir di formulir.php-nya. Kita save, Ctrl save. Nah, sekarang kita coba buktikan di web browser-nya ya. Oke, klik share. Oke. Nah, sekarang saya refresh, continue. Oke, saya ketik nama misalnya Erlita. Erlita Sulistiati deh ya. Lalu klik kirim. Nah, akhirnya muncul kan di sini nama Erlita Sulistiati. Oke, kita coba yang alamat. Alamat belum karena kita belum panggil kan echo-nya ya. Nah, kalau gitu sekarang kita lanjutkan untuk memanggil variabel alamat, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan hobi. Gitu. Oke, kita balik lagi ke Dreamweaver. Sekarang kita masuk lagi ke aksi formulir. Kita lanjutkan, lakukan hal yang sama seperti memanggil variabel nama. Letakkan kursor di sini, lalu pilih echo. Setelah pilih echo kan muncul ini nih, baru kita panggil variabelnya. Dollar underscore post, gitu ya, tanda petik. Ingat tadi alamat nama variabelnya apa? Alamat. Makanya saya sarankan hurufnya huruf kecil semua supaya tidak ada typo, tidak ada kesalahan dalam penulisan. Oke, kita sekarang lanjutkan lagi untuk jenis kelamin. Jenis kelamin kita klik echo lagi, lalu letakkan kursor di sini, kita panggil lagi dollar underscore post. Nah, tadi jenis kelamin itu nama variabelnya apa? Variabelnya adalah JK. Oke, titik koma. Oke, selanjutnya tempat lahir. Tempat lahir. Misalnya Bu, saya mau menampilkan tempat tanggal lahir posisinya ada di satu baris. Berarti ini kita hapus dulu ya. Berarti kita hapus dulu nih. Oke, klik kanan table delete row. Nah, sekarang kita panggil tempat lahirnya. Klik echo. Nah, selalu kita panggil di sini untuk tempat lahir. Dollar underscore post. Oh, sorry ini nggak kegeser. Dollar underscore post. Nah, ini ya. Terus ketik tempat. Burung kotak, titik, koma. Nah, lalu kita mau di posisi kan biasanya kalau tanggal lahir tempat tanggal lahir itu nanti akan tampilnya tempat, koma, baru tanggal, bulan dan tahun. Berarti kita tambahkan di sini koma, gitu ya. Nah baru kita panggil lagi nih echo-nya, echo dollar underscore post tanggal. Oke, tutup kurung kotak. Terus kita panggil lagi echo-nya dollar. Nggak usah pakai echo lagi deh, kita panggil lagi berarti dollar underscore post dollar underscore post bulan ya, bulan
terus dolar underscore pos tahun. Oke, tahun, tutup kurung, kotak titik koma, gitu ya. Oke, nah, oh ini form tanggal, oke gak apa-apa ya. Nah selanjutnya, sorry ini ada yang kelewat, oh ini dihapus. Oke ya. Selanjutnya untuk hobi sama kita panggil semuanya ya. Untuk hobi kita panggil, sorry, ini echo dolar underscore pos hobi 1 gitu ya. Terus kita panggil lagi aja, ini kita copy saja semua. Oke. Nah ini kan ya. Nah ini kita kalau mau panggil aja begini deh. Nah ini ke sini. Sorry. Di sini manggilnya ya. Oke, ini hobi 2. Nah, oke ini saya enter. Saya bikin lagi di sini. Berarti Ctrl V hobi 3. Saya bikin lagi Ctrl V hobi 4. Oke, nah ini sudah jadi nih, kita save ya. Kita save, coba kita jalankan. Kita jalankan terlebih dahulu. Ini saya back dulu ya. Pilih yang formulir ya, refresh. Confirm, kita ketik. Erlita Sulistiati, alamat Jalan Kincir, RT 10 RW 06 misalnya, Cengkareng Timur, lalu Jakarta Barat. Jenis kelamin kita pilih perempuan, tempat lahir Jakarta misalnya. Ini misal saya asalnya 4 Agustus 1992 misalnya. Hobinya, nah karena dia checkbox ya, jadi bisa dipilih lebih dari 1. Misal saya pilih reading sama traveling. Kita klik kirim. Nah, ini ada yang salah nih berarti. Nah, PHP itu seperti itu ya. Kalau ada yang sama dengan bahasa pemrograman yang lain, jika ada yang salah dia akan memberitahukan ada kesalahan di mana. Kita cek dulu ya. Ternyata ada kesalahan di baris ke-40. Kita cek lagi Dreamweaver-nya, baris ke-40 yang mana nih? Oh, ternyata yang ini. Berarti kita bisa ganti. Oke. Berarti kita tutup ini aja ya, sama kayak tadi punyanya si itu ya. Tanda tanya PHP echo. Oke, ini pakai titik koma. Nah, ini kita tutup tanda tanya tanda siku, tanda tanya PHP, echo, dolar underscore pos tahun. Oke, ini pakai titik koma ya. Kita coba save lagi, jalankan, refresh, continue. Nah ini muncul ya tempat yang tidak bermasalah, nama, alamat, jenis kelamin, tempat lahir. Ternyata ini bermasalah, yang hobinya belum muncul nih. Yang hobinya, karena apa? Reading sama traveling muncul ya. Ini tidak muncul, kita pakai bantuan supaya ini nggak muncul peringatan ada undefined index. Kita kasih error reporting ya. Kita kasih error reporting di paling atas, kode paling atas. Kita ke layar kode. Bolehlah kita ketiknya di sini ya, di bawah body, kita bikin PHP-nya, tutup, berarti kita tambahkan di sini error underscore reporting, ya, titik koma, oke, save, kita coba jalankan kembali, ini kita refresh, ya, continue, saya ketik ulang deh, misalnya Budi Mulyawan, alamat Jalan Rawa Buaya Cengkareng, bukan Cengkareng ya, nggak apa-apa lah ya, asal ya Cengkareng, oke, Jakarta Barat. Oke, klik misalnya laki-laki, tempat lahirnya Jakarta, misalnya tanggal lahirnya, oke, saya asal saja. Nah, ini saya pilih reading sama shopping deh, klik kirim. Nah,
Makanya muncul ya. Jadi ini lebih rapih kalau seperti ini. Jadi artinya ketika kita membuat form formulir, kita buat 2 file. Yang satu dengan nama file formulir.php ini adalah untuk tampilan pengisian formnya. Lalu yang file yang kedua, aksi formulir, ini adalah isi dari form yang sudah kita input. Oke, bisa dipahami ya? Silakan dicoba ya. Baik, untuk pengisian formulir biodata saya rasa cukup sampai di sini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.